Cara menentukan banyaknya rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan. Ingat ya, bahwa jaring-jaring makanan adalah proses makan dan dimakan yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Contoh soal. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ini jaring-jaring makanannya. Dari jaring-jaring makanan tersebut, tentukan banyaknya rantai makanan yang terbentuk. B. Dari rantai makanan yang terbentuk, gambarkan dalam bentuk piramida makanannya. Cara menjawabnya. Supaya mempermudah kalian menentukan banyaknya rantai makanan, kalian boleh dikasih nomor dengan warna-warni. Ingat, rantai makanan diawali dari produsen dan diakhiri dengan konsumen terakhir, atau bisa pula diakhiri dengan pengurai. Untuk produsen sendiri, yang berkedudukan sebagai produsen adalah tumbuhan. Pada soal di sini, produsennya adalah padi. Berarti rantai makanan dimulai dari padi. Ya, dimulai dari padi. Kalau sudah, dilihat arah anak panah. Kalian tinggal mengikuti arah anak panah. Di sini sudah Bu Umi beri warna yang berbeda-beda. Warna yang pertama ada warna biru. Dan saya kasih nomor warna biru 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Rantai makanan yang ketiga yang berwarna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Dan rantai makanan yang keempat itu yang berwarna ungu. 1, 2, 3, 4. Untuk rantai makanan yang pertama yang berwarna biru, kalian lihat nih. 1 diawali dari produsen. Satunya adalah produsen. Di sini produsennya adalah 1 padi. Anak panah. 2 burung. Padi dimakan burung. Anak panah sini. 3 burung dimakan musang. Dari musang, lihat anak panahnya. Musang dimakan burung elang. Burung elang mati diuraikan oleh jamur. Jamur di sini sebagai pengurai. Itu rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua. Lihat anak panah. Lihat yang sudah saya kasih nomor berwarna merah. Produsennya ini 1 padi. Dimakan burung. Burung dimakan elang.
Elang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Rantai makanan yang ketiga yang berwarna hijau. Ini nomor satunya padi. Ya, dimakan tikus. Tikus dimakan musang. Musang dimakan burung elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Rantai makanan yang terakhir atau keempat berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut adalah yang sudah saya kasih warna ungu. Kita lihat. Nomor 1, produsennya padi. Lihat anak panahnya. Dia dimakan. Nomor 2, tikus. Lanjut, anak panah berikutnya. Nomor 3, tikus dimakan burung elang. Elang mati juga angka 4. Diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Kalau ditulis rantai makanannya hasilnya seperti ini. Ya, tadi yang pertama padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Dan rantai makanan berikutnya 1, 2, 3, 4. Dari rantai makanan tersebut, tentukan kedudukannya. Padi sebagai produsen, burung konsumen pertama, musang konsumen kedua, elang konsumen ketiga atau terakhir, jamur sebagai pengurai. Rantai makanan yang kedua, padi, produsen, burung, berarti konsumen 1. Setelah konsumen 1, konsumen kedua, burung elang konsumen kedua, terakhirnya jamur, berarti elang ini konsumen kedua atau konsumen terakhir. Ya, konsumen terakhir itu sebelum pengurai. Rantai makanan yang ketiga, produsen padi, tikus K1, musang K2, elang K3, karena berakhirnya jamur atau pengurai berarti elang K3 atau K terakhir. Begitu juga dengan rantai makanan yang keempat. Dari rantai makanan di atas dapat kita simpulkan. Yang pertama, sebagai produsen atau dikenal dengan organisme autotrof. Siapakah? Dilihat ini. Dilihat keempat-empat rantai makanan yang terbentuk ini. Oh, sebagai sebagai produsen atau organisme autotrof adalah padi. Sebagai konsumen pertama atau ke-1 dilihat burung, tikus. Oh, berarti konsumen pertamanya burung dan tikus. Yang ketiga, berdasarkan berdasarkan rantai makanan yang terbentuk. Sebagai konsumen kedua, lihat musang, elang, musang, elang. Oh, berarti konsumen kedua adalah musang dan elang. Sebagai pengurai, kalau mau dilengkapi lagi, sebagai konsumen ketiga ada elang, ini elang. Oh, berarti konsumen ketiganya adalah elang. Dan pertanyaan yang terakhir, sebagai pengurai atau dekomposer, ini pengurai jamur, berarti pengurainya adalah jamur.
Dari rantai makanan yang terbentuk, bisa kita gambarkan piramida makanannya. Ingat, piramida makanan. Namanya aja piramida, bentuknya seperti piramida. Piramida ini ada beberapa tingkatan tropik. Tropik paling bawah atau letaknya paling bawah ini tingkat tropik 1 paling bawah. Di atasnya tingkat tropik 2, tingkat tropik 3, tingkat tropik 4, sampai tingkat tropik terakhir. Tingkat tropik 1 atau paling bawah diduduki oleh produsen. Biasanya produsen berupa tumbuhan, atau seringkalinya tumbuhan hijau. Tingkat tropik kedua itu diduduki atau ditempati oleh konsumen pertama. Dia berupa hewan herbivora. Tingkat tropik ketiga diduduki oleh konsumen kedua, berupa karnivora dan seterusnya, sampai terakhir pada puncaknya adalah untuk tropik yang terakhir atau puncak, dia adalah konsumen terakhir. Untuk pengurai tidak masuk di dalam piramida makanan. Berdasarkan ketentuan ini berarti piramida untuk rantai makanan yang pertama, yang ini. Nah, sebelumnya, sekali lagi ya, untuk gambar piramidanya tidak selalu ini ada 5 tingkat tropik, tidak selalu. Yang di gambar sini ada 5 tingkat tropik. Tropik 1, ini 2, ini tingkat tropik 3, ini tingkat tropik 4, ada tingkat tropik 5. Bisa jadi tingkat tropiknya hanya sampai 3. Tingkat tropik 1, 2, 3. Berarti nanti piramidanya cuma ada 3 kotak saja. Bisa juga hanya 4 kotak, karena memang rantai makanan tersusun dari hanya 4 makhluk hidup. Berarti tropiknya ada 4, kotaknya nanti ada 4. Berarti ini yang untuk rantai makanan yang pertama. Kalau dibuat piramida, berarti yang paling bawah tingkatan pertama itu di sini padi. Naik ke atas, tingkat tropik kedua diisi burung. Tingkat tropik yang ketiga diisi musang. Tingkat tropik keempat atau puncak diisi oleh elang. Sedangkan pengurai tidak dimasukkan dalam piramida makanan. Untuk rantai makanan yang kedua, ketiga, keempat itu sama. Tapi lebih jelasnya lagi, satu kali lagi. Untuk rantai makanan yang kedua, kalau dibuat piramida makanan, berarti nanti piramidanya hanya sampai tropik ketiga, karena di sini makhluk hidupnya cuma 3, padi, burung, elang. Berarti tingkat tropiknya yang digambarkan 3, piramidanya cuma ada 3 kotak. Ya, tingkat tropik pertama diduduki padi, tropik yang kedua burung, dan tingkat tropik yang ketiga atau puncak terakhir diduduki oleh elang.